Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Cyber PR ya. Di pertemuan keempat, semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat di era pandemi saat ini sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Materi hari ini yaitu terkait dengan media sosial dan public relation. Mata kuliah Cyber PR merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa yang tidak mendapat skripsi pada semester 8 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui tahapan perkembangan revolusi media keempat, kemudian juga mahasiswa mampu mengetahui prinsip-prinsip fundamental media sosial, kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui karakteristik media sosial. Yang keempat, mahasiswa mengetahui jenis-jenis media sosial, serta yang kelima, mahasiswa mengetahui implikasi perkembangan dan pengembangan media sosial pada aktivitas public relation officer. Kemudian di sini ada capaian prodi ilmu komunikasinya bahwa setelah mendalami mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat serta menjadi announcer, presenter, broadcaster, itu luaran yang diharapkan. Kemudian capaian mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu menggunakan sosial media dalam kegiatan public relation, baik dalam ruang lingkup mengetahui, kemudian nanti bisa melihat dari contoh-contoh yang mungkin akan dicontohkan ya. Kemudian media pembelajarannya kita menggunakan dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran jarak jauh di waktu yang telah ditentukan, mirip seperti video conference, yaitu menggunakan Zoom seperti hari ini. Linknya akan diinformasikan melalui WhatsApp group, yaitu ada 7 pertemuan. Sedangkan asinkronus yaitu pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan. Konten pembelajaran sudah tersedia secara online, yaitu menggunakan vClass atau virtual class dengan alamat yang sudah tertera di sini, https://vclassgunadarma.ac.id, sebanyak 7 pertemuan juga. Kemudian media pembelajaran berikutnya kita ada ceramah, FGD, focus group discussion, kemudian ada project based learning, praktik laboratorium, dan self learning atau virtual class. Kemudian juga di dalamnya ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Dan kemudian mungkin ditambahkan juga harapan kami pengajar adalah kalian aktif untuk mengikuti kelas pada siang hari ini. Nah, ini dia materi pada pertemuan hari ini adalah penggunaan media sosial dalam praktik public relation. Meliputi ada 5, yaitu what is social media, characteristics of social media, yang ketiga ada opportunities in social media, yang keempat ada understanding your online stakeholder, dan yang kelima, yang terakhir ada what is the purpose of social media. Jadi kalau public relation ini kita belajarnya terkait dengan pergeseran public relation yang dulu itu kegiatannya hanya meliputi offline ya, jumpa pers dan lain-lain. Tapi kalau saat ini public relation ataupun PR itu bergeser ke arah digital ya. Jadi sekarang memanfaatkan sosial media. Nah, di sini ada what is the social media. Social media combine a wide range of online, word of mouth, forum, company, sponsor, discussion board, and a chat room, consumer to consumer, email, consumer product to or serving, creating website or forum, internet discussion board, and forum, microblog, menurut Pangol and Fold tahun 2009. Di sini secara umum sosial media merupakan media sosial gabungan dari teknologi dan interaksi sosial dengan menggunakan gambaran, video, kata, dan audio, juga mewadahi orang untuk berbagi pandangan berbeda dan informasi atau cerita atau pengalaman dengan komunitas online. Jadi sekarang PR itu kegiatannya sudah bergeser ke arah media ya. Salah satu media yang digunakan adalah sosial media. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini banyak sekali media sosial yang bisa digunakan oleh public relation saat ini. Jadi kalau kalian suatu saat nanti menjadi praktisi di bidang PR, maka harus aware atau harus tahu media-media yang saat ini bisa dimanfaatkan. Mungkin dari mulai Facebook, ada link, terus ada lagi YouTube, terus ada lagi sosial media yang bertebaran ya, misalkan IG, TikTok, dan lain-lain, dan itu bisa dimanfaatkan oleh PR saat ini. Kemudian juga di sini karakteristik of social media itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, bersifat terbuka. Setiap orang bisa mengakses
Sehingga kalau PR itu menggunakan sosial media ya dia bisa secara terbuka mencari audiensnya seperti itu. Terus kemudian ada percakapan dan diskusi di sosial media. Yang ketiga ada pembentukan relasi. Di media kita dapat membentuk relasi-relasi yang memang kita inginkan. Misalkan kita passionnya di bidang humas ya, kita bisa mencari akun-akun yang berhubungan dengan humas. Yang keempat ada banyak suara atau pandangan. Yang kelima memberikan pesan kepada stakeholder. Stakeholdernya meliputi sosial media press release, video news release, internet, social networking, communities, influencer ataupun live streaming. Nah, di sini dilihat ada contoh-contohnya yang memang sosial media yang kekinian banget. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest ataupun dan lain-lain yang memang sekarang lagi booming banyak sekali digandrungi ya oleh milenial, sehingga PR sekarang tidak bisa menutup mata untuk menutup mata mereka tidak mau menggunakan media. Nanti perusahaan mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman teknologi ya. Kemudian di sini ada opportunities in social media. Jadi kesempatan-kesempatan yang diciptakan di sosial media ini sangat luas sekali dibandingkan kalau kita kegiatan public relation-nya itu bersifat konvensional. Di sini yang pertama ada knowledge sharing melalui YouTube, Instagram, Twitter dan lain-lain. Terdapat pertukaran informasi sesuai yang diinginkan tentunya. Kemudian ada live sharing, foto, video di YouTube, di Flickr, di Instagram. Ada social networking, connect interaksi. Contohnya Facebook dan MySpace. Ada business networking, kontak dan interaksinya contohnya LinkedIn ya, kayak gitu ya, LinkedIn. Kemudian ada community building, ada corporate collect. Kemudian contohnya ada social network communities ya. Kemudian juga ada hal-hal yang harus diingat tentang media sosial, bahwa media sosial itu tentang engagement, yaitu berhubungan, influencer, saling mempengaruhi, internet memes. Jadi ada beberapa yang memang bisa dimanfaatkan di dalam internet itu. Tentunya yang berbeda dibandingkan dengan yang konvensional. Kemudian engagement-nya ini seperti apa? Di sini misalkan definisinya engagement di sini adalah dengan tujuan mendengarkan dan berinteraksi dengan stakeholder kita secara virtual. Percakapan ini berkisar dari pujian hingga keluhan ataupun kebutuhan khusus. Contohnya brand-brand yang mempunyai high level of engagement, contohnya Starbucks, Dell, dan Toyota. Misalkan kita di Starbucks nongkrong, Starbucks ya kita anak kekian banget nongkrong-nongkrong di coffee shop dan lain-lain. Di situ ketika kita membeli produk, sometimes kadang-kadang kita kan mempertimbangkan kita mau beli produknya apa. Ataupun Dell ini kan di bidang teknologi ya. Kita mau, ataupun Toyota ya, orang tua kalian ataupun kalian ketika melihat suatu mobil misalkan salah satu contohnya, kalian lebih tertarik di merek apa, seperti itu. Kemudian mengapa brand-brand ini berhasil? Nah, ini salah satu reasonnya, alasannya yaitu yang pertama memahami setiap karakteristik channel sosial medianya, kemudian memberikan keterlibatan orang dengan cara yang berbeda. Misalkan kayak di Starbucks, pernah kemarin itu boomingnya adalah kita pesan kopi terus ditulisin tuh, misalkan si Rastra nih pesen nih buat si Ayangnya namanya Deninda, ya udah tulisin namanya Deninda kayak gitu kan. Dulu kan sempat booming juga kan, yang mungkin nggak kepikiran kalau kita minum di coffee shop yang lain seperti itu. Kemudian ada koordinasi media sosial yang terpusat di seluruh perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau mau maju, dia pasti punya sosial media. Ya minimal banget beberapa sosial media yang sekarang sangat milenial sekali. Contohnya misalkan kalau kita pengen cari informasi paling cepat, ya kan biasanya kita sukanya pakai Twitter. Di situ ada hashtag Twitter do your magic kan seperti itu, atau Instagram do your magic. Kalau kehilangan sesuatu kan cepat banget tuh ya. Terus ada yang ketiga, manajemen senior adalah bagian dari proses media sosial. Contohnya CEO Starbucks dan mystarbucks.com ya, seperti itu. Nah, di sini yang kedua, influence atau mempengaruhi, definisinya itu kemampuan untuk membentuk dan mengubah pesan yang menarik perhatian seseorang dan mengilhami mereka untuk bertindak berdasarkan pesan yang dibuat. Breakdown of influencer-nya, yang pertama tradisional influencer, contohnya ada newsmaker, reporter, analis dan sebagainya. Yang kedua ada new media influencer, individual ya, artis yang sekarang mungkin di selebgram, blogger, terus expert people di bidangnya atau di blognya ya, para blogger dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada internet meme ya, frasa yang digunakan untuk menggambarkan slogan atau konsep yang menyebar dengan cepat dari orang ke orang melalui internet. Tipenya yaitu ada self promotion, ada rumor or hoax, dan yang ketiga ada krisis
communication dan reputation management. Mungkin kalau internet meme ini contohnya kemarin yang lagi booming adalah si Al-Ghazali ya, Al-Ghazali Everyday gitu kan. Itu salah satu contoh aktualisasi diri ya, self promotion. Ada nggak sih orang yang bisa menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang sama. Kemudian di sini ada contoh-contohnya, di sini ada self promotion, di sini ada IKEA tuh ya. IKEA misalkan ada dari foundernya sendiri, dia duduk di kursi yang ternyata kursinya adalah buatan IKEA tersendiri. Ada rumor dan hoax, menyebarkan rumor-rumor. Terus kemudian ada krisis communication. Berikutnya ada di sini understanding your online stakeholder. Di sini ada creator, critic, collect, joiner, spectator, dan inactive yang itu. Yang pertama di kreator, di sini di bagian publish blog ya, publish your own web page. Jadi ketika kita jadi public relation, jadi kita harus memanfaatkan media sebaik-baiknya. Upload video tiap harinya, kan banyak ya sekarang ya di story Instagram dari sebuah brand tertentu kan tiap hari pasti mereka kalau mau maju, kalau mau dikenal pasti ya minimal tiap hari one day one video. Terus ada kritik, post rating, review, komen dan sebagainya. Jadi ada space untuk para komunikan ataupun para konsumen untuk memberikan feedbacknya kepada perusahaan. Kemudian ada kolektor, menggunakan di sini ada use RSS feed seperti vote di website dan lain-lain. Ada joiner, maintenance profile, social networking site, visit social networking site-nya ada ranahnya sendiri. Spektatornya ada read blog, watch a video from other user, listen to podcast dan lain-lain. Dan inactive ada none of the above-nya ya. Kemudian tujuannya apa sih kita itu menggunakan sosial media? What is the purpose of social media? Di sini yang pertama kita pasti membangun identitas online. Misalkan Rastra punya perusahaan, startup lah, katakan startup namanya Rastra startup number one, misalkan kayak gitu. Jadi kalau kita belum punya nama ya pasti kita pengen dikenal dong. Misalkan perusahaan Rastra maunya di perusahaan apa? Misalkan kalau sekarang lagi boomingnya di coffee shop ataupun di yang lain ya misalkan ya. Jadi kita harus branding. Itu yang pertama. Terus yang kedua melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kalian mau jadi PR ya kita tetap harus riset kayak kemarin yang kalian lakukan ya. Kalian pernah melakukan riset seperti apa? Pasarnya seperti apa? Jadi jangan sampai kita menjual sesuatu produk tapi kita nggak riset dulu. Yang ketiga meluncurkan acara atau menciptakan kesadaran akan suatu masalah. Jadi kalau perusahaan biasanya ada kegiatan untuk masyarakat namanya CSR seperti itu. Jadi biar dekat perusahaan tersebut dengan masyarakat, apalagi para startup baru. Kemudian menggunakan praktik hubungan media dalam menjangkau media tradisional dan non tradisional. Jadi tadi ya kita udah riset, kita kan tahu nih hubungan media untuk menjangkau masyarakat itu ada kalanya kita menggunakan tradisional, ada kalanya juga kita menggunakan non tradisional atau menggunakan media seperti itu ya. Terlibat dengan pelanggan dalam dialog. Nah ini ada komunikasi dua arah. Jadi jangan sampai kalau kita berbicara di publik itu kita hanya satu arah. Kayak saya menerangkan seperti ini. Misalkan kami selaku dosen ngajar aja. Dosennya nggak mau dikritik, dosennya nggak mau ditanya seperti itu kan. Nah, itu tidak baik seperti itu contohnya ya. Kemudian menciptakan kemitraan online baru. Jadi kita kan mau meng-courage ataupun mau menyambangi masyarakat yang baru mungkin belum kenal dengan kita ya, kita menciptakan hubungan kemitraan baru. Kemudian komunikasi dengan audiens eksternal dan internal. Jadi audiensnya bisa di dalam ataupun di luar. Kemudian ada komunikasi krisis dan manajemen krisisnya seperti apa jika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan tadi ya Rastra punya startupnya ketika dana perusahaannya habis buat promo. Nah, seperti apa untuk menangani seperti itu? Lanjut ada manajemen reputasi perusahaan dan perorangan. Jadi kalau kita sebagai PR dari perusahaan ya kita tetap memanage reputasi kita agar tetap baik di dalam masyarakat. Oke, nah selanjutnya di sini ada tugas ya. Nanti tugasnya yaitu yang pertama menganalisis strategi public relation yang dilakukan oleh suatu perusahaan nasional yang menggunakan sosial media. Kemudian uraian tugasnya meliputi objek atau garapan strategi public relation beberapa perusahaan pada level nasional.
Kemudian yang berikutnya ada metode atau cara pengerjaannya. Nah, tugasnya silakan kalian searching seperti biasa menggunakan Google Scholar. Di situ ada banyak sekali jurnal-jurnal ataupun artikel ilmiah yang bisa kalian cari ataupun mencari profil dari perusahaan-perusahaan di level nasional. Kemudian carilah program-program public relation-nya di era digital yang telah dijalankan oleh perusahaan tersebut di Indonesia ataupun di beberapa negara lainnya. Kemudian carilah laporan annual report dari perusahaan tersebut mengenai perkembangan digital PR-nya, apa saja media-media atau sosial media yang telah digunakan misalkan kayak Twitter dan lain-lain, kemudian dibuat dan dianalisis dalam bentuk PPT dan infografis. Sekarang kan banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi untuk menyusun tugas-tugas mahasiswa yang sangat interaksi ya. Salah satu contohnya kalian bisa memanfaatkan canva.com karena kebetulan gratis ya. Di situ sudah tersedia template-template untuk membuat PPT yang interaktif, kemudian membuat infografis tentunya. Kemudian yang berikutnya buatlah gambaran dalam bentuk video hasil akhirnya. Kalau udah bikin PPT seperti biasa, kalian silakan dinarasikan ya di dalam video kalian, nanti dikumpulkan di dalam file G-Drive yang nanti akan saya buat. Kemudian nanti bisa dipresentasikan hasil rangkuman tersebut di kelas di pertemuan selanjutnya. Di sini ada deskripsi luarannya. Diharapkan luarannya yaitu tayangan presentasi minimal 10 set, kemudian informasi berupa infografis, video hasil akhirnya dengan durasi maksimal 10-15 menit. Video tersebut kalian wajib menampilkan muka kalian ya, seperti tugas-tugas yang mungkin kalian sudah pernah kerjakan ya. Jadi kalian menampilkan tugas kalian 10-15 menit, nanti filenya dikumpulkan via G-Drive. Kriteria penilaiannya yaitu sebanyak 10%, meliputi kebaruan data yang disajikan, berorientasi, futuristik, dan komprehensif dalam menganalisis, kemudian kejujuran dan kelengkapan sumber materi, dan terakhir kreativitas hasil analisis dan penyajian data. Kalian boleh membuat videonya menggunakan aplikasi-aplikasi kekinian ya, boleh menggunakan TikTok, menggunakan Adobe Premiere, boleh juga tuh barangkali, karena kan alat komunikasi ya, selalu update terkait dengan aplikasi kekinian, boleh menggunakan VN, KineMaster, dan lain-lain. Yang penting tugasnya jadinya good gitu loh ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Saya mau Atau bertanya, Pak. didiskusikan? Boleh, silakan Deninda. Tadi kan yang namanya media sosial itu kan kita bisa berinovasi secara luas di media sosial yang di zaman sekarang ini. Iya, betul. Tapi pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah kan ini kita bicara dari sisi positif, kan saya ingin menanyakan dari sisi negatifnya. Iya, Yang namanya media sosial itu pasti ada yang namanya kejahatan atau hal-hal negatif lainnya. Untuk kejahatan itu sendiri atau kayak bahaya resiko dari bermedia sosial itunya sendiri itu yang lebih menonjol itu seperti bentuknya kayak seperti apa gitu Pak, atau mungkin dari feedback dari masyarakatnya atau dari kita yang berbuat konten misal, tapi tidak mendapatkan feedback baik dari masyarakat, dan cara mengatasi hal tersebut agar bisa mengembalikan citra media sosial atau kita bisa untuk kayak menginformasikan dengan baik ke masyarakat itu bagaimana Pak? Kayak intinya tuh sesuatu dari kesalahan kita dari memakai media sosial yang secara luas ini, cara mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi pada pengguna media sosial lainnya dan dapat meminimalisirkan bahaya resiko penggunaan media sosial itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Deninda ya. Pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Baik, kita posisikan kita sebagai contohnya sebagai PR dulu ya. Oke, kalau kita sebagai PR di sosial media, maka untuk mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan, sebaiknya ketika di sosial media kita selalu mencantumkan yang pertama, website resmi dari perusahaan yang kita miliki. Misalkan saya sebagai PR di perusahaan X gitu kan. Jadi di sosial media tersebut yang pertama kita mencantumkan website resminya. Jadi silakan diklik dulu link tersebut, nanti kita masuk ke website resminya. Kemudian kita menginformasikan informasi-informasi yang setidaknya itu harus ada di sosial media, atau taruhlah biasanya kalau di IG kan ada link bio-nya seperti itu. Kemudian juga banyak kasus yang seperti ini, misalkan kita tertipu oleh perusahaan A. Nah, itu dia pentingnya cross check
sosial media yang akan kita tuju. Apalagi misalkan tadi ya, Rastra kan punya perusahaan coffee shop nih, misalkan ya Starbucks lah contohnya seperti itu, jadi CEO di Starbucks. Jadi mungkin ada akun-akun fake ya, misalkan ada Starbucks 1, Starbucks 2 dan lain-lain. Nah, kita harus cross check sendiri tuh, akun tersebut benar nggak sih? Barangkali kita kan pengen menjadi bagian dari stakeholder-nya, kita pengen nanam saham berapa puluh persen, misalkan seperti itu kan, ya silakan kita ngubungin hal-hal seperti itu. Kemudian sebagai individu ya, kita juga sebagai orang-orang yang bergerak di bidang ilmu komunikasi, tentu penting sekali kita harus memfilter mana akun-akun yang hoax, mana akun-akun yang memang digunakan hanya untuk buzzer atau like dan sebagainya. Nah seperti itu, jadi ada filter dari diri sendiri. Tapi kalau kita mewakili PR atau mewakili perusahaan ya kita harus mampu menginformasikan segala bentuk, yang pertama informasi perusahaan tersebut kepada audiens, sehingga audiens itu ketika melihat akun perusahaan kita di sosial media itu tertarik. Seperti tadi contohnya perusahaan X seperti itu ya. Seperti itu Deninda ya. Oke, itu terkait dengan penggunaan sosial media. Baik Pak, terima kasih banyak atas Silakan jawabannya. barangkali Nurvita, Rastra, Rindi, Siti dan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Oke, ini slide terakhir ya. Oke, saya yakin kalian punya sosial media semua ya. Harapan kami selaku dosen kan dengan kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian dapat goals ya barangkali yang tertarik di bidang humas ya kan, apalagi yang kemarin mungkin sudah melakukan riset di bidang humas, ya silakan bisa dilanjutkan lagi agar tahu bahwa humas itu sekarang tidak harus megang speaker ya kan. Sekarang humas itu bikin story loh, kerjaan humas tiap hari itu. Kegiatannya perusahaan ini apa aja. Nah, itu humas sekarang. Jadi jangan sampai kita itu pemikirannya kayak zaman dulu sosial media belum ada ya. Jadi sekarang sosial media ada, kalau kalian jadi nanti terjun sebagai praktisi humas, kalian harus menjadi humas yang kekinian gitu loh, humas milenial. Kayak gitu. Jadi agent of change ya, bahwa sekarang itu humas-humasnya sudah wow banget bahwa humas itu tidak hanya duduk diam di perusahaan, tapi keliling secara virtual ataupun yang lainnya. Silakan ada lagi, kalau nggak ada boleh saya tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Nanti silakan tugasnya dikerjakan sesuai dengan kriterianya karena akan ada penilaian terkait dengan tugas yang dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tunggu tugas-tugas dari kalian yang mungkin lebih baik daripada tugas sebelumnya, terutama ya memang didukung oleh teknologi, pasti dong tugas kalian lebih baik. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.